Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Supili dengan NIM 24051204236. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penerapan multiple linear regression untuk prediksi biaya asuransi. Dosen pengampu Ibu Farhana Mar'i Eskom Mkom. Oke. Latar pemilihan dataset. Dataset medical cost personal dataset berisi data nyata terkait demografi dan kebiasaan pasien beserta asuransi atau charge. Dataset ini relevan untuk permasalahan regresi karena target berskala kontinu dan memiliki beberapa variabel prediktor, yaitu age, BMI, children, smoker, region, dan sex, yang dapat memengaruhi biaya asuransi. Dataset mudah diakses dan cukup besar, yaitu dengan 1338 baris sehingga cocok untuk demonstrasi MLR. Nah, ini age ini dia usia pasien, BMI ini body mass index atau indeks tubuh. Terus children ini jumlah anak tanggungan, smoker ini status perokok, region ini wilayah tempat tinggalnya, dan seks ini jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Oke. Datanya ini sebelumnya saya ambil dari Kaggle. Jumlah barisnya ini 1338. Dan ini kolom fiturnya ini penjelasannya seperti ini. Age X1, sex X2, BMI X3, children X4, smoker X5, region X6. Dan charges atau asuransinya ini Y1. Target charge ini biaya asuransinya. Ini statistik ringkasnya. Ini dia nih, statistik ringkasnya bisa dilihat. Nah, kenapa saya menggunakan metode MLR? Karena model MLR digunakan untuk menemukan hubungan linear antara beberapa variabel X atau prediktor dan Y atau target. Kita bisa lihat. Nah, langkah-langkah analisisnya itu pertama kita mengubah variabel kategorikal. Smoker yes 1, kalau no itu 0. Kalau dia perokok itu 1, kalau enggak ngerokok itu 0. Sex dan region di encode dengan one hot encoding agar tidak terjadi dummy trap. Nah, ini dia langkah-langkah yang dilakukan. 1. Pemrosesan mengonversi smoker menjadi smoke bin. Yes 1 kalau ngerokok, no itu 0. Melakukan one shot. Ini data-datanya. Ada age, BMI, children, smoke bin, region northwest, region southwest. Keempat, kita evaluasi performanya. Jadi
uh, matriks pada text set dibagi MSE sama dengan segini. Nah, penjelasan singkat matriksnya itu atau mean square error, yaitu rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Nilai lebih kecil lebih baik. Prediksi menggunakan model untuk memprediksi charges pada data tes. Nah, evaluasi modelnya ini menggunakan metrik utama MSE, RMSE, dan MAPE. Nah, ini kesimpulannya. Kita ke interpretasi. Nah, interceptnya ini min 11.931.2 nilai prediksi saat semua variabel 0 atau tidak memiliki makna praktis karena data tidak mungkin 0 semua. Edge. Nah, setiap edge 256.98. Setiap kenaikan 1 tahun usia menaikkan biaya asuransi sekitar $257. BMI-nya 337.09. Semakin tinggi BMI, semakin besar resiko penyakit dan biayanya meningkat. Smoker atau perokok ini ada 23651.1. Perokok memiliki biaya asuransi rata-rata $23.000 lebih tinggi dari non-perokok. Faktor paling dominan. Dan children ini ada 425.28. Tiap anak menambah sedikit biaya asuransi. Region dan seks ini pengaruhnya relatif kecil dibanding variabel utama age, BMI, dan smoker. Oke. Nah, kesimpulannya itu model MLR mampu menjelaskan sebagian besar variasi biaya asumtif. R kuadrat sama dengan 0.78. Variabel paling berpengaruh yaitu status perokok, BMI, dan umur. Tingkat kesalahan masih cukup tinggi. RMSE sama dengan 5.796 dan MAP sama dengan 46% karena hubungan antara variabel dan biaya tidak sepenuhnya linear. Terus juga kemungkinan ada outlier atau multikolinearitas antar fitur. Dan faktor ketiga, interaksi antar variabel belum dimasukkan. Misalnya smoker x BMI. Rekomendasi perbaikannya, kita bisa tambahkan interaksi antar variabel, misal efek ganda antara BMI dan smokernya kita tambahin. Terus yang kedua, transformasi logaritmik pada target untuk mengurangi efek outlier. Yang ketiga, kita bisa coba model nonlinear seperti random forest, gradient boosting, atau XGBoost. Yang keempat, kita bisa mengecek multikolinearitas untuk menghindari variabel yang saling berhubungan kuat. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.